Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi mengenai nilai-nilai dasar PNS ya. Di sini saya memiliki 5 video yang nanti akan kita sama-sama diskusikan. Baik, sebelumnya nanti pada saat diskusi Bapak Ibu bisa langsung saja ya pada saat saya setelah memberikan video saya akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian waktu untuk mengomentari atau mendiskusikan isi dari video yang saya sampaikan. Oke, untuk nanti saat berdiskusi, tolong jangan terlalu ekstrim dalam mengomentari ya Bapak Ibu, karena di sini kita bukan akan menghakimi gitu. Malah di sini harusnya kita mencari jalan tengah. Bagaimana kalau misalkan hal tersebut terjadi di instansi kita, gitu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tisawan Indiatami. Mangga di sini saya punya dua rekan yang nanti akan sama-sama berdiskusi. Mangga perkenalkan diri dulu dari Bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Fahri, MDH 31. Di sini saya juga akan ikut mengomentari beberapa cuplikan dan beberapa video mungkin seperti itu. Silakan kepada para pekomentar. Siapa yang mengomentari Komentar selanjutnya? kedua. Komentar kedua. Baik, Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivenia Gusina, NDH 36. Sama seperti Pak Rizal, saya pun akan mencoba mengomentari mungkin nanti beberapa video akan ditayangkan oleh host kita. Baik. Sebelumnya saya akan memulai video dari nilai dasar PNS yang pertama, yaitu akuntabilitas. Nanti setelah videonya tayang, saya akan langsung lempar saja kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan isi dari video tersebut. Namun nanti saya tidak akan menampilkan seluruh isi dari video tersebut ya Bapak Ibu, karena kalau semuanya Bapak Ibu nggak akan ada rasa penasaran lagi. Nanti kalau misalkan nanggung pembahasannya, baru nanti akan saya tampilkan lagi. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai dari video yang pertama. Sebentar. Oke. Sudah ada Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Oke. Kalau sekarang ada? Sudah. Ada ya? Oke. Sudah. Kita lihat dulu ini masuk gak ya ke nilai akuntabilitas dan nilai turunan yang mana nih kira-kira dari video yang ini? Viral katanya. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Dah, yang banyak-banyak Bapak Ibu. Dah, segitu aja. Wow, videonya aja dari judulnya viral katanya. Video viral ya Bu Ya, ya. video viral katanya. Aduh, kita jadi deg-degan ngebahasnya. Baik, gimana nih tanggapannya Bu Feni? Oke, saya coba ya. Dari judulnya tuh adalah ASN asik berkaraoke di saat jam kerja. Tapi saya lihat tuh ada apa dari videonya, saya lihat situasi itu sudah malam hari ya. Apa mereka bekerja sampai malam ya Bu ya? Lembur mungkin Bu. Oh lembur, oke. Mungkin yang saya amati di sini adalah satu,
kalau lihat dari itu terjadi bulan September 2020, berarti otomatis kita waktu itu masih pandemi ya Bu ya, masih pandemi COVID-19. Terlihat juga mereka masih menggunakan masker. Sangat disayangkan kalau misalkan di masa pandemik yang pada saat itu harusnya kita tidak berkerumun, mereka malah berkerumun, itu satu. Yang kedua tadi di jam kerja jelas itu melanggar aturan, karena seharusnya kan jam kerja digunakan bukan untuk kepentingan pribadi atau kesenangan gitu. Harusnya kan melayani masyarakat karena tugas ASN sebagai pelayan publik, tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kesenangan. Tapi kalau saya lihat tadi waktunya sepertinya sudah malam ya Bu ya. Jadi mungkin setelah jenuh bekerja seharian, mungkin ini hanya praduga saja. Mungkin karena sudah lelah, akhirnya mungkin mereka untuk menghibur akhirnya berkaraoke. Tapi yang mungkin yang salah di sini adalah waktu dan tempatnya. Mungkin karena tadi juga tempatnya mungkin bukan di berkaraoke itu bukan di tempatnya yang khusus, tapi malah dilakukan di kantor. Kemudian mungkin mereka masih menggunakan pakaian dinas. Mungkin itu yang salahnya. Yang salah lagi tuh yang memviralkan Bu. Iya. Yang memviralkan juga kan berarti ada di situ ya Bu ya? Betul. Ya, itu yang aneh. Akhirnya kan mencoreng nama instansinya kelurahan tersebut akhirnya. Gitu. Baik. Itu dari Bu Feni. Pak Rizal, gimana nih Pak Rizal menanggapi Pak? Menanggapi Pak, silakan Pak. Mute-nya buka dulu Pak. Masih lupa. Iya, tidak apa-apa Pak. Tenang aja. Pak, manusia tepatnya salah dan lupa Pak. Nah, itu juga mungkin bisa dibilang samalah kayak ASN yang barusan, mungkin karena kilaf atau mungkin karena kecapean, butuh refreshing, butuh hiburan. Jadi mereka tidak mengindahkan tentang pentingnya akuntabilitas dan integrasi. Apalagi bisa dibilang yang mereka langgar adalah penggunaan sumber daya milik negara, terus penggunaan data dan informasi pemerintah, terus juga bisa dibilang mencoreng nama baik karena terlihat jelas di video tersebut mereka menggunakan baju aparatur sipil negara yang atau bisa dibilang baju khasnya ASN lah. Seperti itu Ibu. Iya. Penyalahgunaan sarpras ya Pak ya. Penyalahgunaan sarpras. Sebetulnya kalau misalkan tidak diviralkan atau tidak menyebar mungkin salah juga Bu. Salah juga sih. Salah juga. Yang menyebarkan salah juga. Karena ya pasti dia orang yang ada di situ dan menurut saya sih yang menyebarkan juga ya ASN-nya juga sih Bu. Iya betul. Ya kita bukan akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini kita akan berdiskusi saja. Mungkin nanti kita tarik benang merahnya di akhir setelah 5 video yang saya berikan selesai. Oke, kita next ke video yang kedua nih tentang nasionalisme. Itu bisa dipercepat ke Bu yang ke Pancasilanya karena di awal itu hanya peribahasa. Sebelumnya Bu. Oke. Gak ada suaranya Bu.
Begitu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin tadi nggak ada suaranya ya Bapak Ibu, tapi mungkin Iya, bisa dilihat tadi dari tagline yang ada di videonya, itu tadi membahas mengenai orang yang tadi menggunakan mikrofon itu menanyakan sila keempat Pancasila. Dia menanyakan ke beberapa kategori umur ya, dan ternyata, wow, tidak ada yang Amazing bisa sekali ya, Bu. menjawab sila keempat Pancasila itu. Waduh, ini waktu belajar PKN-nya gimana nih ya? Pak Rijal dulu deh, enggak? Memang kalau dilihat dari tagline-nya ada apa? Tidak hafal tentang Pancasila. Memang Pancasila untuk anak-anak zaman sekarang mungkin kurang merasuk ke dalam jiwanya lah, kurang mengerti tentang arti dari Pancasila, tidak mengerti dari sejarah bagaimana para pahlawan kita untuk mencetuskan sebuah ideologi negara itu sangat susah. Terus bagaimana prosesnya harus mengalami jatuh bangun, harus mengalami penjajahan yang sangat lama, 3,5 tahun, 350 tahun, Pak. tahun, 3,5 abad, sangat lama. Jadi seharusnya memang pembelajaran, baik itu dari pembelajaran di sekolah ataupun dari rumah, oleh orang tua terutama sangat berpengaruh terhadap rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air yang harus kita terus kembangkan. Jadi jangan melulu menyalahkan, wah gurunya nih yang salah. Justru di masa pandemi sekarang yang lebih berperan aktif adalah orang tua di rumah. Seperti Curhat, Pak. curhatnya. Oke. Oke. Lebih seperti itulah. Berat. Ini kelihatannya agak berat ya bagi kita yang guru. Ini beban moral sih kalau kata saya. Betul, miris. Iya, Miris. karena anak-anak tuh lebih tahu apa ya, TikTok, Lagu K-pop, TikTok. K-pop, terus game apa? FF, ML. F, Ya Allah. Saya Sila keempat jadi dan ingat, tahu. Bu. Jadi ingat waktu zaman saya SMA tahun 2001 gitu. 2001. Itu ternyata di zaman saya itu tahun 2001 upacara bendera udah mulai sebulan sekali, Bu. Dan itu ternyata cukup pengaruhnya cukup besar ya. Karena kan biasanya di upacara kita biasa melakukan Pancasila gitu kan ya. Nah, ternyata di zaman saya tahun 2001 itu upacara itu di saya SMA waktu itu sudah mulai hanya sebulan sekali gitu. Itu apa dari pengurang itu sendiri mungkin sudah mulai apa ya anak-anak itu sudah nggak begitu bukan bersimpati, udah kurang begitu memaknai arti upacara. Padahal sebetulnya di upacara itu sendiri kan ada ini ya Bu, nasionalismenya banget gitu kan. Di situ ada pembacaan undang-undang, di situ ada Pancasila gitu. Tapi sayang sekali di tahun 2001 itu sudah ada pemberlakuan upacara hanya hanya satu kali dalam satu bulan dengan alasan tidak efektif untuk anak SMA. Padahal seharusnya mungkin tidak seperti itu ya. Tadi dapat Bu Tisha bilang ini beban moral bagi kita, jelas gitu ya, asa sedih gitu ngeliat anak-anak sekarang lebih hafal luar negeri atau budaya orang lain dibanding budaya sendiri. Apalagi sekarang, waduh zamannya pandemi, nggak ada lagi yang namanya upacara, nggak ada lagi yang namanya tatap muka, asa gimana gitu ya Bu ya. Jiwa nasionalisme semakin luntur karena mereka cari itu bukan tentang budaya Indonesia, yang mereka cari itu adalah budaya-budaya luar gitu. Bahkan makanan pun yang mereka cari bukan makanan tradisional kita. Nggak, anak-anak tuh ditanya bajigur itu apa sih, sekoteng itu mereka nggak tahu, taunya Thai tea, green tea, boba gitu kan. Nah itu. Jadi hal-hal yang kecil begitu aja. Betul, nggak kalau saya putu ayu teh yang kayak gimana, bahkan untuk seperti ini mereka kayak gimana sih kadang mungkin ketika mencoba nggak enakan ini, nah itu sangat disayangkan kan gitu. Dan di sini juga tadi Pak Riza bilang peran orang tua.
Nah, peran orang tua di sini kebayang gitu, di zamannya saya aja sudah seperti itu, kemudian orang tua semakin ke sini semakin modern. Dan kalau misalkan anaknya pun seperti itu, mungkin salah satunya dari pengaruh orang tuanya juga gitu. Apalagi orang tua sekarang orang tua milenial ya Bu ya. Jadi seharusnya ditanamkan gitu kan dari orang tuanya dulu nasionalismenya ke anaknya gitu. Karena yang paling kuat itu biasanya pengaruh dari orang tua. Apalagi di masa sekarang guru mah hanya sebagai pendamping saja gitu, mengarahkan. Susah untuk misalkan memberitahu seperti ini loh nasionalisme. Kalau kita di sekolah punya program, mungkin kita tanah airnya pakai batik, kalau pas hari batik nasional, atau memperkenalkan permainan tradisional gitu kan, ada hari anak nasional, biasanya kita suka memperkenalkan ada engrang, ada bakyak, ada sonda, itu biasanya di sekolah bisa. Nah sekarang di masa pandemi kita sulit untuk merealisasikan itu gitu, implementasi cinta tanah air. Maka sinergi antara orang tua, guru dan murid itu sekarang emang betul-betul diperlukan gitu. Jadi bukan hanya peran guru saja, itu peran orang tua. Nah, sekarang peran orang tua yang milenial bisalah kita rangkul gitu ya. Mungkin kalau kita kesulitannya mungkin ketika orang tuanya yang udah sepuh atau apa agak sulit gitu ya, butuh tantangannya di situ. Tapi sebagai guru kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut. Betul, itu PR, Bu. PR betul, PR buat kita semua. Oke. Meningkatkan nasionalisme. Ya, pembahasan tentang nasionalisme ini akan sangat panjang, akan sangat melebar ya, Bu. Betul. Oke. Betul. Tahan dulu, betul. Tahan dulu. Oke. Kalau nggak ditahan, Siap. sepertinya akan terus keluar gagasan-gagasan yang ada di kepala. Sedikit curhat. Siap, Bu. Betul. Ujung-ujungnya curhat. Tapi memang ya miris lah gitu. Oke, kita next ke video yang ketiga. Oke. Mudah-mudahan yang sekarang ada suaranya. Bukan ya? Ini masih yang tadi. Ini etika publik ya? Betul. Aduh, ini... Waduh, Ibu. Aduh, gak apa-apa ya. Kita sudah 17 tahun ke atas ini. Aduh, ini gimana ya? Tidur aja gitu. Tapi ini emang sering terjadi, Bu. Bukan hanya ini. Sering saya menonton berita. Aduh, astagfirullah sekarang ada ASN gitu. Ya, mungkin cukup tagline-nya aja kali Ibu ya. Oke, tagline-nya aja Bu, cukup Bu. Cukup lah itu cukup. Sudah mewakili dari isi video tersebut lah. Ya, betul. Saya udah sampai hati mau nyalainnya juga. Kita menghargai privasi ya Bu ya. Ya, karena ya ya udah itu mah gak usah dibahas. Itu ya, cukup tagline-nya saja. Ya, tagline-nya saja sudah wow, ya itu sepertinya sudah jadi rahasia publik ya, kalau sudah sampai ke media sosial mah. Iya. Mangga, siapa dulu yang mau mengomentari? Silahkan Bu Tri. Bu Tri. Saya pernah baca sebuah berita, jadi di masa pandemi itu, bukan hanya masa pandemi sih, bahkan sebelumnya, ternyata angka perceraian di tingkat ASN itu cukup tinggi. Mungkin salah satunya karena tadi adanya kesenjangan ya. Biasanya di sini masalah penghasilan merasa lebih besar atau misalkan merasa lebih punya power gitu di situ, maka terjadi ketidakseimbangan harmonis dalam rumah tangga, akhirnya terjadi seperti yang tadi gitu. Mereka berbuat yang tidak baik, kemudian viral di media sosial gitu. Jadi apa ya? Ya ingin komentarnya apa tuh ya? Untuk ini seharusnya mungkin contoh itu dibawa dulu dari rumah, baru ke instansi gitu. Maksudnya gimana ya Pak Rizal bilangnya ya? Siapa yang sudah? Ya, makanya agak canggung Bu ini pembahasan tentang ini. Saya sudah berumah tangga ya. Pak Rizal dan Bu Tisa sudah berumah tangga kah? Saya belum. Intinya ini apa ya? Menjaga integritas, bagaimana kita mempondasi diri kita dari godaan-godaan. Itu kan termasuk godaan dalam pekerjaan ya, ujian dalam pergodaan. Nah, bagaimana sih kita berperan supaya kita memiliki tanggung jawab, nilai kejujuran, kemudian apa ya, nilai rasa apa ya,
Intinya pertanggungjawaban kepada Tuhan bahwa kita tuh punya jabatan ini bukan sekedar untuk dipamerkan, bukan sekedar untuk gagah-gagahan. Saya ASN loh gitu. Saya punya nanti gaji besar, tunjangan banyak, misalkan nanti punya pensiun. Pada akhirnya dijadikan alat untuk memikat orang lain berbuat salah gitu. Bukan. Bahwa kita harus menyadari bahwa jabatan ASN itu adalah sebuah amanah karena kita dibayar ya dalam tanda kutip, kita itu kan sebetulnya dibayar oleh rakyat kan dengan menggunakan APBD atau APBN negara, itu adalah uang rakyat. Jadi sampai kita adalah pelayan publik yang baik gitu, bukan menjadi seorang panutan yang tidak baik, harusnya jadi teladan yang baik dengan menjadikan peran kita sebagai ASN itu adalah sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun kepada Tuhan gitu. Itu sih Bu yang saya tangkap. Jadi jaga diri kita tuh harus betul-betul Bu. Ya. Untuk menjadi sebuah ASN itu adalah sebuah berkah juga sebuah ujian. Itu betul. Bagi saya. Ujian yang ujiannya itu bisa kapan aja. Jadi nggak ada harinya gitu ya ujiannya tuh. Iya, suka datang tiba-tiba gitu. Suka datang tiba-tiba. Belajarnya seperti cinta yang datang tiba-tiba ya Bu ya. Aduh, Ibu. Bahaya ini. Pembahasan sudah malam, membahas tentang cinta. Aduh, itu sangat bahaya. Oke. Mungkin Pak, yang tadi kata Bu Feni sudah cukup mewakili ya dari video yang ketiga. Kita lanjut ke video yang keempat. Komitmen mutu. Oke. Saya bukan nggak mau Bapak berbicara ya, tapi Bapak satu-satunya laki-laki di sini, Pak. Cuman orang ketiga Bapak di sini. Saya merasakan gitu ya Bu, dari komentar-komentar yang dari orang-orang di sekolah, terutama karena saya di sekolah gitu ya Bu, komentar-komentarnya teh enak, wah enak cina jadi PNS mah. Betul Bapak. Masih muda cina, masih ini masih itu. Sok cina, mau sama si itu, mau sama si itu. Memang jadi PNS itu atau jadi ASN itu emang gampang kan? Enggak, balik lagi ke konteks gitu kan. Kalau misalkan orang yang mempunyai integritas, dia mungkin sadar akan hal tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan nantinya Bu. Masyarakat sih Pak sepertinya yang bakal kalau anak-anak sekarang bilangnya netizen, katanya mulut netizen itu aduh, Masya Allah. Luar biasa netizen hater. Netizennya pakai J ya, tolong pakai J. Netizen, kita orang Sundanya netizen ya. Oke, ini di video yang selanjutnya tentang etika publik. Apa komitmen mutu ya? Komitmen mutu. Udah, komitmen mutu yang ini. Oke, dilihat lagi ya. Pelayanan RSUD Pelabuhan Ratu dinilai buruk terhadap pasien. Suaranya ada Bapak Ibu? Ada. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sangat buruk. Selain kurang responsif terhadap pasien, sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD itu belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya pasien di ruang instalasi cumi kelas 2, pelayanan kurang sigap terhadap pasien. Menurut salah seorang keluarga pasien, ya cukuplah segitu juga ya. Kira-kira yang terjadi di RSUD Pelabuhan Ratu ya? Pelabuhan Ratu. Ya, mungkin karena jauh juga ya, karena saya pernah ke Pelabuhan Ratu menggunakan motor. Dari kota Bandung itu saya menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam plus istirahat. Dan ternyata ya jauh gitu. Ya kalau ada berita seperti ini sih, kalau kata saya kita harus cari solusi. Gimana Pak Rijal? Sekarang Pak Rijal harus berbicara ya, tolong. Saya sekarang yang berbicara nih ya. Siap. Jadi memang saya juga pernah ke Pelabuhan Ratu, pernah juga ke rumah sakitnya Pak? Ke rumah sakitnya saya pernah lewat. Oh, pernah lewat. Tapi pernah kalau untuk masuk mungkin belum pernah.
Jangan Karena ya Pak. ya bisa dibilang mungkin perjalanan yang tadi Ibu bilang memang cukup jauh dari Kota Bandung ke Pelabuhan Ratu, memakan waktu 6 jam, kurang lebih 6 jam lah. Otomatis pelayanan, entah itu pelayanan ataupun suplai dari pusat, pastinya bakalan cukup susah karena itu tadi perjalanan yang sangat jauh dan memakan ongkos dan waktu yang cukup banyak. Jadi mungkin pelayanan yang diberikan juga tidak maksimal, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita berbicara komitmen dan mutu, di situ ada apa? Ada janji dan ada perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai job desk-nya masing-masing. Ketika kita bertugas sebagai misalkan sebagai perawat, ya kita juga harus bisa memegang teguh karena seorang perawat juga ada, kalau nggak salah ada sumpahnya, kalau nggak salah. Dan di situ secara tidak langsung seorang perawat ya harus bisa merawat pasiennya dengan baik dan sepenuh hati. Kemudian kalau berbicara tentang mutu, pastinya berbicara tentang layak atau tidak layak, standarnya seperti apa. Kalau bicara tentang kelayakan, layak bagi semua orang pastinya relatif gitu ya. Tapi kalau kita menyamaratakan semuanya, otomatis ketika kita memberikan pelayanan atau ketika kita memberikan suatu jasa atau produk, ketika si konsumennya tidak ada keluhan, otomatis itu bisa dibilang atau bisa disebut si konsumen sudah merasa, oh ini cukup loh, oh ini standarnya segini, oh ini udah cukup. Jadi berarti standar atau mutunya itu sudah bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat bisa puas dengan hasil pelayanan yang diberikan. Seperti itu. Mungkin. Oke. Ya, memang pada kenyataannya mungkin balik lagi ya Pak ke kepuasan dari masyarakat sendiri gitu. Mungkin pada saat itu juga pas lagi di report gitu memang pas lagi banyak gitu pasiennya gitu mungkin ya. Bu Feni gimana Bu Feni nih? Iya, makanya mungkin di sini harus hati-hati ya ketika kita akan memviralkan video tanpa tahu latar belakangnya, itu hati-hati, takutnya lah menjadi sebuah fitnah gitu dan malah mencoreng, padahal sebenarnya mereka mungkin tidak seperti itu. Tapi yang ingin saya cermati adalah bahwa pelayanan tentang ini ya, kesehatan ini yang saya alami sendiri gitu ya, bukan rata-rata, tapi emang beberapa puskesmas yang saya ini kita rujukan ke puskesmas, saya sering itu mendapati kalau di puskesmas itu kenapa selalu lama ya pelayanannya, bahkan sama Bu ya, sama ya, bahkan ketika kok ini lama gitu kan, oh ya Bu, nunggu dokternya belum datang loh, ini kan udah jam 8 harusnya dokter sudah datang, saya bilang, tapi kok ini belum datang, ya Bu belum datang. Nah di sini mungkin saya sampai bertanya, ini di mana nih komitmennya gitu, yang harusnya datang tepat waktu, sedangkan si pasien udah banyak gitu, sudah banyak mengantri gitu kan, dan kita nggak tahu jenis penyakitnya apa, ada yang mungkin ada yang parah, ada yang enggak. Nah di sini pada akhirnya saya menyadari bahwa mungkin banyak orang yang pada akhirnya berpindah ke rumah sakit swasta atau dokter swasta, terutama bagi mereka yang memiliki mungkin lebih kelebihan di materi, akan lebih memilih ke sana karena pelayanannya itu lebih cepat, lebih tepat, terus mereka lebih responsif gitu. Itu yang saya rasakan. Mungkin juga PR bagi kita juga, bagaimana sih kita memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan berorientasi pada mutu, sehingga masyarakat itu merasa puas gitu. Jangan sampai, tongkat puskesmas, balila, misalkan, can ngantri obatna, nah, itu, can ngantri obatna gitu. Pada seperti kemarin saya mau hanya sekedar periksa, minta surat keterangan sehat, itu kan ngantrinya sampai lama, padahal hanya 5 orang, tapi saya harus ngantri sampai 1,5 jam gitu. Entah apa yang dilakukan, akhirnya ini kan ini PNS nih, ASN gitu, kok nggak cepat tanggap sih gitu. PR juga mungkin bukan hanya profesi dokter, juga kita juga sebagai guru ya. Bahwa di sini kita harus memberikan pelayanan kepada anak didik kita itu yang efektif, yang berorientasi mutu, efisien,
Yang jelas kita harus inovasi di sini. Kalau PJJ mah sangat dibutuhkan inovasi itu. Betul. Betul sekali. Setuju, Bu. Ya. Kita lanjut ke video yang terakhir nih. Oke, Pamungkas, Pamungkas 8 Ya. menit terakhir. 8 menit terakhir. Oke. Sebentar. Waduh, ada iklan. Pemirsa, 5 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sumba Timur, NTT ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Penetapan 5 tersangka yang merupakan ASN aktif pada Pemkab Sumba Timur ini dilakukan Kejaksaan Negeri setempat. Aduh. Udah ya? Guru. Intinya kita sudah ketahuan itu ya, mudah paham tentang korupsi. Ya. Bapak gimana Pak? Terus Keunggulan bagi dunia pendidikan. ya kalau ngeliat tentang guru itu, aduh gitu. Saya suka, Iya. aduh gimana kalau ada di lingkungan saya gitu. Pak, coba Pak. Singkat padat Bu Tisa, jelas Pak, tolong. sebentar sebelum saya mau tanya sama Bu Tisa sama Pak Rizal nih. Kalau melihat kasus korupsi ya di depan mata, misalkan penyalahgunaan dana BOS misalkan ya, berani nggak melaporkan tindakan korupsi? Saya berani. Kalau Pak Rizal, Insya Allah berani, Bu. insya Allah berani, kayak sip. Ya Karena karena banyak orang yang berani. iya Bu, memang banyak orang yang nggak berani. Cuman menurut saya kalau misalkan selama kita benar, kenapa enggak gitu. Walaupun misalkan nanti pada akhirnya kita bakal dapet apa sih, sok pisan ya jelma, pasti gitu kan ya, pasti Nah, banyak netizen gitu. Udah misalkan, Menjadi udah mah orang baru, kamu kan mau jadi pahlawan. Nah, saya mah Nah, betul stigma itu Bu ya Tisa. ini stigma ini tuh harusnya dihilangkan gitu. Tapi saya Karena korupsi sudah berakar biasanya, karena Iya. mereka sudah terbiasa melakukan itu, dan ketika kita coba memutus akar rantai tersebut, kita malah kita yang salah ya, emang Iya. kita sok gitu. Nah, itu tantangannya Bu Tisa. itu tantangan juga. Terus kayak akhirnya tuh kayak yang saya yang malah dijauhi nantinya tuh. Nah, betul, Nah, betul. Aduh. Malah kita Bet- yang dikasih hukuman sosial malah. Iya, Betul, betul. Hukuman sosial Walaupun langsung ada pepatah yang karena mengatakan kita benar gitu kan. Betul, walaupun ada pepatah yang mengatakan tetaplah melangkah meskipun yang benar itu hanya satu orang dan yang lainnya salah. Tapi berat ya Bu dalam kenyataannya ya Bu ya. Berat pisan. Berat. Iya, aduh. Mangga tuh dikomentari Jadi video yang tadi. tadi yang 5 orang yang korupsi ya Bu. Saya pernah lihat ini kalau kita samakan dengan orang yang kalau misalkan di jalan itu kalau pakai motor lampu merah, satu orang melanggar, yang lain mengikuti, jadi seolah-olah yang salah itu menjadi sebuah pembenaran gitu, bukan dilakukannya bareng-bareng. Harijal Bu suka gitu tah. Apa dicontoh kayak gitu. Maaf saya mah enggak, Bu. Sorry. Enggak saya. Nah itu jadi seolah-olah malah yang benar yang malah nah ngilu-ngiluan lah gitu kan. Jadi seperti yang di awal kita bilang tadi, menjadi orang yang baik itu kadang sulit ya, menegakkan yang benar dulu baru yang baik itu sulit gitu. Mungkin kasus-kasus yang tadi awalnya ngajak itu sesuatu yang baik, tapi yang perbuatan mengajaknya itu yang tidak benar gitu. Walaupun niat kita misalkan karunya gitu tenaga honor, atau misalkan untuk membantu siapa, atau wah ibunya lagi sakit nih, jadi ambillah sedikit buat ngasih, itu perbuatan baik tapi nggak benar Bu itu. Kita kan sering berdalih dengan alasan dan niat nage baik gitu. Dan Nah, membantu itu hati-hati gitu. Bu. Nah itu hati-hati itu Aduh. jebakan Batman itu, Iya, kata-kata baik. Iya. Tadi menambahkan juga Bu, saya pernah di salah satu perempatan di Kota Bandung. Jadi kondisinya kredit Bu, lagi macet. Banyak orang yang akhirnya mengambil jalur yang bukan seharusnya. Dan saya tidak. Sedangkan motor saya besar dan menghalangi orang-orang di belakang saya. Karena saya tahu itu salah, iya. Walaupun saya diklakson sampai keluar beberapa kata kasar dari mereka, saya tetap diam. Saya tetap diam aja. Tapi ya pas sudah maju,
hati itu pengennya kalian tuh udah tahu salah, kenapa harus marah-marah gitu? Ya, Udah kadang salah kekeh deh. ya, kadang kalau lagi emosi mah suka saya samperin, Bu. Bisa lihat ini teh lampu merah ke sebelah sini ini melanggar aturan, Bapak. Diem dulu. Saya kadang suka udah mah polisi, dishub kan capek ya. Masa mau ditambah dengan manusia-manusia yang Masya Allah ini gitu kan? Ada Iya, luar biasa. Menghadapi manusia satu aja lumayan ya Bu, apalagi banyak manusia. itu mah nyata gitu aduh. Orang-orang Betul. tuh mau sampai kapan atau Indonesia begini aja gitu kalau Dan pada akhirnya orang yang benar tuh hanya cuma bisa diam asli, Bu. Ya udah gitu dah. kebanyakan. Ya gimana gitu. Ya Pak, Dan tanggapan Bapak gimana Pak? Kita masih punya waktu 2 menit lagi nih sebelum Siap. kita ambil garis. Jadi kalau dilihat dari ininya sih balik lagi ke pemahaman akan tanggung jawab dan bisa dibilang sadar apa yang dia lakukan gitu. Ketika seseorang mempunyai kesadaran gitu, entah itu dari otak atau dari pikiran ataupun dari hati, sebetulnya bisa gitu. Korupsi itu bisa kita cegah dengan satu cara, yaitu paham dan mengerti apa yang namanya tanggung jawab. Seperti itu mungkin Oke, kalau dari saya. Pak, asik sekali ya perbincangan malam ini. Aduh, tak terasa sudah 2 menit terakhir ya Bu Tisa terasa ya. kita 2 menit terakhir. Oke, Padahal pengen panjang. ya kita harus upgrade ke Pro dulu nih sepertinya biar pembahasannya panjang. Ya. Oke, 1 menit terakhir Bu Feni, kira-kira ada apa ya? Solusi atau pesannya deh gitu biar kita nih sadar gitu untuk menerapkan nilai dasar aneka ini singkat, padat, jelas ya. Bapak siapin kata-katanya Oke, kalau siap. habis ini langsung Bapak. Oke, kita sebagai ASN milenial harus berani memutus rantai yang tidak baik atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah old. Jadi kita harus menjadi PNS milenial yang berani, bertanggung jawab, disiplin, berpegang teguh pada jalan agama, dan harus bisa bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa. Itu Bu, sebagai guru PAI. Allahu Akbar. Bersemangat sekali Ibu. Pak, ayo Pak. Satu aja sih dari saya mah, yang penting jujur. Indonesia perlu yang namanya orang-orang yang jujur, peduli, tanggung jawab, dan yang pasti adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Indonesia bisa, kita bisa. Indonesia bisa. Oke. Semangat. Semangat. Terima kasih banget nih untuk Bapak Ibu karena waktunya akan segera habis. Saya akan tutup. Mungkin nanti kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.